Halo teman-teman Uang Bicara, kita ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita bakal bahas soal barang mewah tapi bukan buat dikoleksi aja tapi juga buat investasi. Nah, kita bahas dengan Rista Zwestika, CFP WMI juga. Ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Alin. Iya, seneng banget kita bisa ketemu hari ini. Nah, ini kita semua kan sebenarnya suka kan ya barang-barang yang mewah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau di point of view dari sudut pandang financial planning, posisinya barang-barang mewah ini kayak gimana sih sebenarnya Mbak? Oke, ini buat teman Uang Bicara ya. Iya betul. Oke, kalau ditanya bilang gini, Riz ini kan banyak banget nih fenomena gitu ya, banyak crazy rich bermunculan di sosial media gitu sekali. Apalagi menampilkan dari sisi yang luxury semuanya, mulai dari tas branded segala macem gitu ya. Kalau kita ngelihat orang yang saat ini tuh berbondong-bondong menampilkan dan bilang ini adalah investasi. Sebenarnya menurut perencana keuangan seperti apa sih? Ini nanti ada point of view dari Sis Alin juga sesama perencana keuangan ya gitu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya orang mau berinvestasi dengan barang mewah itu kan pilihan gitu ya. Kalau dia nyaman, dia tahu resikonya, kemudian dia juga memang punya modal yang cukup untuk berinvestasi di barang-barang mewah tersebut, ya kenapa enggak gitu ya. Tapi yang kebanyakan adalah ketika mereka pengen miliki barang mewah tersebut atau luxury brand tadi, tapi yang dipaksakan. Nah, ini agak sedikit repot gitu ya. Tapi kalau ditanya dari sisi perencana keuangan, apakah barang mewah ini termasuk dari investasi? Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Karena tidak semua jenis barang mewah itu bisa diinvestasikan. Hanya ada di brand-brand tertentu gitu ya. Jadi udah pasti kalau kita ngomongin barang mewah kan kelihatan dulu ya dari mereknya siapa nih brandnya gitu ya. Kemudian reputasinya seperti apa, jenisnya apa dulu. Karena nggak semua, sekali lagi dibilang bahwa nggak semua orang mampu untuk berinvestasi di barang mewah karena butuh modal yang besar. Itu yang otomatis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk berinvestasi di barang mewah juga butuh edukasi dan ilmu yang luar biasa gitu. Kalau misalnya investasi di saham kan Sis Alin bisa ngeliat ya, kata temenku yang ini aja bagus, yang ini bagus gitu ya. Tapi kalau diinvestasi di barang mewah nggak semudah itu karena kita butuh modalnya besar gitu ya. Dan kemudian kalau kita mau berinvestasi di barang mewah saat ini mesti dilihat juga bahwa ini tuh nggak bisa liquid dalam jangka waktu yang cepat gitu ya. Otomatis orang yang berinvestasi di barang-barang mewah udah paham dengan kondisi ini gitu ya. Artinya dia udah siap dengan segala kondisi dan resikonya gitu. Jadi kalau aku bilang sih melihatnya ya fine-fine aja gitu. Cuman memang harus lebih detail lagi, lebih jeli lagi karena tidak semua barang mewah bisa kita kategorikan sebagai investasi sih Sis. Oke, barang mewah sendiri juga definisinya macam-macam nih ya, macam-macam gitu. Iya. Tergantung dari level orang juga gitu ya. Karena kalau kita ngomongin definisi mewah, setiap orang kan beda-beda. Iya ya kan. Kategori misalnya menengah ke bawah, dia melihat bahwa brand ini udah mewah kok buat aku gitu kan ya. Oke, kalau menengah ke atas, ya ini mewah aku tuh ukurannya di sini gitu. Jadi betul banget gitu ya bahwa kategori untuk definisi mewah itu juga beda-beda sih gitu. Jadi kapan nih barang mewah ini tuh bisa dibilang iya ini tuh bener investasi? Enggak, yang ini tuh bukan termasuk investasi gitu. Berarti koleksi aja nih sebenarnya. Oke, jadi kalau kita bilang, kita lihat dulu ya definisi mewah itu seperti apa sih gitu ya. Definisi mewah itu berarti segala sesuatu barang yang relatif memiliki harga yang cukup tinggi gitu ya, atau yang sangat tinggi gitu ya. Nah, jadi kategorinya udah jelas dulu nih, harganya tinggi gitu ya. Kemudian dia dikeluarkan bukan dari brand-brand yang biasa-biasa aja. Otomatis dari brand-brand terkenal. Kalau dari atas kan Sis udah tahu sendiri nih gitu kan ya. Sis selalu udah tahu bahwa ada misalnya kayak brand-brand tertentu, ada Hermes gitu ya, kemudian Louis Vuitton atau misalnya Chanel gitu ya. Nah, kemudian dari barang-barang ini gitu ya, dia juga kualitasnya kan bukan kualitas yang kategorinya standar, tapi kategorinya udah luxury semua gitu ya. Bahan-bahannya juga bukan bahan-bahan yang biasa, tapi bahan yang udah luar biasa gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang kapan ini dikategorikan sebagai investasi, satu yang tadi aku tekenin, tidak semua investasi di barang mewah ini bisa disebut investasi. Hanya tertentu aja. Contoh, kayak di tas itu tidak semua loh barang branded, meski dari brand ternama sekalipun tidak semua ini bisa dikategorikan investasi. Tidak semua itemnya. Tidak semua item gitu. Hanya di produk-produk tertentu yang misalnya dia modelnya kayak timeless gitu ya. Kemudian barangnya juga di definisinya kayak langka gitu pembuatannya atau limited edition gitu. Jadi nggak semuanya
belinya gitu ya. Nah kemudian begitu juga kalau misalnya dari kayak barang antik gitu ya, kemudian atau misalnya dari seni gitu, atau misalnya juga dari jam tangan gitu. Jadi nggak semua produk barang mewah bisa kategori masuk ke dalam investasi. Hanya di beberapa produk-produk tertentu aja gitu. Jadi kalau misalnya saat ini teman uang bicara udah punya, misalnya Riz, aku udah punya kategori belinya misalnya 200 juta, dicek aja dulu gitu ya. Apakah barang yang kita punya ini termasuk dari barang-barang yang tadi kategorinya Risa udah sebutin gitu ya. Apakah barang ini memang timeless, apakah barang ini juga memang dicari di market gitu ya. Kemudian apakah barang ini kita lihat lagi detailnya nanti bakal jadi tren lagi nggak sih gitu. Kalau misalnya nggak tren lagi ya udah hanya sebagai untuk kita koleksi dan kita pakai. Iya betul. Gitu. Jadi memang harus ada value-nya, dan tadi juga timeless ya, Yes. itu kata kuncinya. Betul. Nah ini kalau misalnya sebenarnya seperti apa sih kita memposisikan misalnya untuk portofolio tadi kan Rista bilang nggak semua barang mewah bisa dibilang itu adalah investasi. Betul. Dan memang mungkin dananya pun tidak sedikit kalau Ya. misalnya memang mau berinvestasi di barang mewah atau luxury items ini. Kalaupun ada misalnya, kalau dari Rista sendiri nyaranin berapa persen sih dari total investasi ya? Yang kita punya gitu ya. Iya, dari misalnya 100% nih dana total investasi kita. Oke. Paper asset lah apa segala macam. Ini tuh Oke. berapa nih? Sebenarnya ini balik lagi gitu ya, karena banyak orang yang melihat bahwa gini, kita tuh selalu mengkategorikan ada banyak orang yang hanya bisa berinvestasi, misalnya dia nyaman banget dengan kayak misalnya dari paper asset, misalnya kayak saham, deposito dan lain-lain gitu ya. Tapi ada juga satu sisi yang orang nggak paham dengan investasi yang modal kayak gini gitu. Iya, betul. Tapi dia paham banget dengan investasi di barang mewah gitu kan. Nah, jadi kan kita harus bisa melihatnya. Kalau misalnya ternyata dia bisa melihat keuntungan dari barang mewah, maka bisa aja nih dia di atas 50% modalnya untuk investasi di barang mewah gitu, karena dia udah tahu detailnya bagaimana nanti ngejualnya, kemudian udah ngikutin tren pasar dan lain-lain, maka dia bisa cari modal yang lebih besar di sini. Sedangkan dia nggak paham nih untuk ini, dia harus lihat ini saham kapan naik, kapan turun, segala macam, mesti belajar gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau di saham ataupun di barang mewah ini plus minus ya, kita nggak bisa bandingin apple to apple, karena ini kan ini sebenarnya kayak apel sama jeruk gitu ya. Mereka punya potensi masing-masing gitu. Tapi kalau dibilang lagi dari 100% misalnya aset kita yang kita punya, ya balik lagi sih dengan kenyamanan klien ya. Ada klien yang misalnya 50% investasinya adalah di barang mewah gitu ya, karena dia mungkin nggak terlalu nyaman, karena edukasi dari sisi literasi keuangan yang saham dan lain-lain juga dia mungkin masih low banget gitu ya. Jadi mungkin dia lebih besar dari sini. Tapi untuk kayak misalnya Mbak Alin misalnya, atau sis Alin gitu ya, dari yang udah paham dari sisi edukasi keuangan dan lain-lain, mungkin paper asetnya lebih banyak daripada aku yang punya sih barang mewah gitu. Karena tadi nggak semua orang suka barang mewah gitu ya, karena orang punya tujuan keuangannya itu masing-masing. Oke, ada juga yang bilang bahwa oh nggak apa-apa di barang mewah kan enak nih, sekali jual bisa dapat keuntungan 20-30 juta. Tapi resikonya juga tinggi, nggak mudah untuk kita lakukan penjualan. Beda nih dari sisi saham, reksadana dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita bilang ya ada baiknya ini diversifikasi portofolio. Oke, jadi nggak bisa seragam berapa, Nggak bisa. tergantung Gitu. lagi orangnya ya. Tergantung orangnya. Nanti kalau aku bilang nanti di barang mewah kamu cuma 30% aja, kok ngatur-ngatur, kan aku udah tahu banget nih gitu. Tapi kalau misalnya belum terlalu paham dari sisi bisnis ini gitu ya, dari si barang mewah ini gitu atau luxury brand ini, ya ada baiknya dengan modal yang kecil dulu gitu, sembari nanti belajar. Sama dengan saham sebenarnya. Sebelum kita paham banget dari sisi kapan naik, kapan rugi, technical, analisa fundamentalnya, ya udah kita dapat ilmunya, belajar, tapi kita coba juga gitu kan ya. Mulai dari yang kecil, pelajarin, lama-lama kan juga naik nih gitu. Sama juga dengan barang mewah tuh. Oke, ini memang barang mewah dijadiin investasi nih nggak semudah itu juga ya. Itu, karena dia nggak mudah untuk kita liquidin. Kalau misalnya kayak saham, misalnya turun nanti jual aja, besok udah balik kan uang kita kan. Betul. Gitu, masuk ke rekening. Kalau ini belum tentu gitu. Kita harus kalau misalnya mau jual harus lihat di komunitas mana dulu nih. Kita harus gabung nih. Biasanya kan aku suka ikutin tuh Mbak Lin gitu ya. Komunitas misalnya ada satu brand tertentu. Aku lihat tuh kapan mereka lagi jual barang-barang tertentu. Oh ini lagi high season nih. Oh ini lagi
lagi naik daun nih gitu. Oh ini lagi trennya di sana nih gitu. Warnanya merah kuning. Oh ini wah gitu. Jadi kita benar-benar harus banyak belajar gitu. Sama kayak kita invest saham juga ya, harus Sama kayak banget. update juga sama tren Update. terbaru. Betul. Terus betul. banyak ngumpul juga sama komunitas Yes, gitu. betul. Kan kalau saham kan dia beragam ya. Kalau misalnya emiten satu lagi rugi, ada emiten yang lain kan Iya, yang bisa betul. nutupinnya. Kalau ini kalau satu lagi rugi ya gimana? Karena modal satu tas aja udah puluhan juta gitu kan. Gitu kalau rugi ya udah nanti tunggu lama lagi. Memang ketika dia lagi ada pertumbuhan lumayan bisa lebih gede daripada saham sebenarnya. Iya, apakah Gitu. sebenarnya investasi tas mewah itu kan disebut-sebut ini investasi yang gak turun-turun gitu, naik terus gitu. Bener gak sih sebenarnya nih mitos atau Ya, gimana sih? tergantung juga ya. Kalau misalnya gini, investasi barang mewah ini bukan hanya modalnya aja yang besar, tapi kita suka lupa. Kalau misalnya anak zaman sekarang tuh ke tempat nongkrong ngopi itu ada hidden gemnya gitu ya. Punya barang mewah juga sama, harus ada perawatannya. Oke, perawatannya itu gede banget gitu ya. Jangan sampai nanti kalau dia kurang misalnya contoh tas, kalau dia terlalu lama dibekep gitu ya di dalam dusty bags-nya gitu ya, gitu ya kelihatan nggak dijemur segala macam, nanti dia lembab jamuran. Otomatis ini juga akan nurunin harganya. Oke, kemudian nanti kalau misalnya dia dusnya rusak gitu kan, karena banyak orang nih yang namanya mewah itu harus dari dusnya juga bagus, nggak boleh rusak. Kemudian juga ada kartunya gitu ya, kemudian pembungkusnya segala macam tuh harus dalam kondisi yang benar-benar bagus loh, gitu. Jadi kalau misalnya hanya setengah-setengah ya harganya jangan harap kita aku beli yang ini modalnya 100 juta, nanti aku mau jual di 150, belum tentu gitu. Perawatannya aja yang kita lakukan untuk dia mencapai di 150 kita udah habis berapa nih? Betul. Gitu. Jadi banyak banget yang harus dipertimbangkan mulai dari perawatan gitu ya. Kemudian nanti jualnya ke siapa, marketnya siapa gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya dia nggak laku dalam waktu berapa lama, ini gimana nih? Karena kan perawatannya terus menerus. Gitu. Betul. Jadi nggak sembarangan kita bilang, aduh kayaknya nih keren gede banget nih peluang untungnya. Iya, perawatannya juga gede banget gitu. Makanya tadi investasi barang mewah bukan untuk semua orang. Hanya untuk orang-orang tertentu yang siap, yang punya modal besar dan dia paham resikonya. Iya, gak buat semua orang ya. Jadi delicate banget dari sisi perawatannya. Betul. Seperti itu high maintenance ya. Terus banyak hidden cost juga. Ini yang kita Betul, kadang gak ya tahu. kan? Kita cuma tahu dulu belinya segini kayak gitu. jawabannya Sekarang harganya padahal dipakai malah lebih naik daripada harga awal beli. Yes, betul. Kan bisa juga ya. Oh, kan orang tuh teliti banget ya kalau mau beli barang mewah kan diteliti banget gitu kan ya. Oh, ini ada yang lecet segala macam, kan itu juga mengurangi nilai kan gitu. Jadi benar-benar kalau memang mau kita tujuan ke depannya dulu investasi, ya udah pakainya satu kali udah itu diemin aja, jangan dipakai-pakai lagi gitu. Gak kan. bisa dipakai. Karena kan gini juga tipenya adalah gini, kita itu tipe yang benar-benar bisa membawa barang itu atau enggak sih gitu ya. Karena kan kita memakai barang mewah atau luxury brand ini kan menyangkut status sosial kita juga gitu ya. Kita bicara tentang eksklusivitas nih gitu kan ya. Otomatis kalau kita belum ada membawa diri kita kayak gitu, kayaknya naruh tas aja sembarangan gitu. Jadi aku pernah gini nih Mbak Alin sama teman-teman bicara. Aku pernah nih pergi sama temen gitu kan ya. Oke, tiba-tiba hujan. Oke, anaknya lari gitu turun dari mobil, nggak dipayungin, yang dipayungin tasnya. Ya ampun. Gitu kan, tasnya yang dipayungin. Terus aku tanya gitu, loh mbak kok anaknya nggak dipayungin sih, malah tasnya kalau anak sakit itu obatnya ada, ini kalau kayak gini perawatannya mahal, Riz, kalau kena hujan, jamur dan lain-lain. Oke, sehetik itu loh ya mbak. Kalau kita memang punya barang mewah, belinya juga dengan susah payah misalnya gitu. Jadi memang sekali lagi investasi di barang mewah ini butuh perhatian khusus juga gitu. Jadi nggak bisa sembarangan menggunakannya gitu ya. Apalagi kita yang perempuan yang kerjanya make up mulu gitu kan ya. Kan kadang-kadang kuas make up itu blush on tuh kita taruh aja. Itu kan bisa ngotorin. Kalau ngotorin itu juga bisa mengurangi nilainya. Gitu. Jadi kalau memang benar-benar tujuannya beli untuk investasi, ya hati-hati penggunaannya. Wah, tidak indah itu juga ya, repot juga ya. Padahal kita kan bawa luxury bag kan mau dibawa-bawa ya kan. Yes, betul. Jadi kalau misalnya kita memang udah deh, kita memang untuk dipakai diri sendiri. Once nanti kalau misalnya udah bosan, kita jual second juga ya udah berapapun lakunya gitu kan. Gitu. Jadi ada dua mindset orang juga sih. Dari sisi time horizon nih, kalau untuk investasi barang mewah nih masuk yang mana nih?
Barang mewah Jangka pendek, menengah atau panjang. Yang ideal. Tergantung sih Mbak, karena tadi kalau kita ngomongin gitu ya, barang mewah ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita jual, gitu ya. Jadi lebih ke ini ya, kalau aku bilang ke jangka menengah sama panjang, gitu. Tapi kalau misalnya dia memang tipe yang kayak apa? Kayak broker nih ya, yang jual beli, dia ngeliat nih gabung ke komunitas ini, komunitas itu, terus di situ ada yang jual, dia tawarin ke sini gitu. Nah itu bisa juga kan dapat fee broker dan lain-lainnya gitu. Sama sih sebenarnya kayak saham ya gitu. Jadi kalau aku bilang ini lebih ke investasi untuk jangka menengah atau panjang sekalian. Menengah gitu. atau panjang. Kalau dari risiko nih, kita kan kalau misalnya investasi kan ada market risk, ada apa kayak gitu. Kalau di tas ini apa tadi? Kita udah bahas liquidity ya, liquidity risk. Apalagi nih risikonya? Kalau resikonya dari barang mewah ini tadi lah ya, kalau ada kerusakan barang ini agak sedikit repot. Ya kan? Artinya kita harus membenarkan, dan yang ngebenerinnya juga bahannya belum tentu ada gitu kan ya. Dan kalaupun misalnya mau dibenerin juga otomatis membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Nah, kemudian resikonya apalagi? Resikonya apakah tadi barang yang kita beli ini akan tren lagi atau enggak? Belum tentu gitu. Makanya pada saat membeli barang mewah tujuannya apa dulu gitu. Karena kalau misalnya tujuan investasi tapi kita nggak tahu apakah ini nanti barang yang kita punya ini bakal uptrend lagi atau enggak, ya repot. Yang tadinya tujuan investasi jadi buntung kan, gitu. Nah kemudian resikonya lagi adalah kalau ternyata kita beli barang mewah ini kemudian kita nggak gabung komunitas dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak tahu nih nanti pada saat mau jual ini mau jual kemana gitu. Dan bisa jadi pada saat kita jual kita ketemu dengan orang yang benar-benar detail banget dan orang yang paham dari sisi luxury brand ini, yang ada nanti kita dikadalin. Yang harusnya harganya kita tinggi ternyata kita dibeli dengan harga murah gitu ya. Jadi resikonya ada. Makanya tadi penting banget lah untuk tahu ilmunya bagaimana saat kita memulai di sisi investasi luxury brand ini. Baik, tadi kalau kita bahas soal cara jualnya di secondary market gitu, jadi kita harus aktif di komunitas juga. Kalau untuk membelinya kayak gimana nih? Karena kan beberapa brand gitu, meskipun kita punya uang ya belum tentu kita kalau ke tokonya dilayanin beli barang itu kan, tas tertentu ini kan. Jadi kan kadang-kadang harus titip ke professional shopper yang emang udah dikenal sama sales assistant di toko super mewah ini kayak gitu kan. Ini gimana nih kalau untuk soal belinya sendiri? Oke, kalau untuk soal beli kan tadi, kalau soal jual kan kita harus gabung komunitas dan lain-lain. Lagian juga saat ini kan di sosial media banyak banget gitu kan ya, shopper-shopper yang menerima untuk pembelian second gitu kan ya, kemudian dipasarin lagi. Cuman tadi adalah banyak juga nih yang kalau misalnya kita nggak titip jual atau jual di tempat yang trusted, tiba-tiba nanti kita kena tipu juga gitu. Jadi ada alatnya juga nih sis untuk ngecek ini barang asli atau enggak gitu kan. Oke, kalau misalnya kita mau beli, kalau aku sendiri ini memang saat ini kan dengan banyak banget berita di luar sana, mesti dilihat nih penampilan dan lain-lain kalau masuk ke toko-toko tersebut gitu kan ya. Aku kebanyakan belinya adalah belinya titip di luar gitu, karena otomatis kan harganya juga berbeda dengan di sini. Tapi kalau untuk beli sekarang kayaknya ngeri kena pajak ya sis gitu. Bea cukai lagi ketat ya. Gitu kayaknya agak takut ya gitu. Tapi nanti dulu deh belinya gitu. Jadi ada banyak tempat untuk membeli saat ini, atau misalnya datang ke store-nya gitu kan, banyak ya di mall besar itu kan ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa beli misalnya gini, kita beli barang yang memang untuk diinvestasikan tapi memang barang itu nggak dijual di Indonesia misalnya gitu ya. Mungkin ada di negara-negara tertentu yang ternyata trennya adalah kalau dikeluarin barang itu di negara A misalnya, kalau dijual ke Indonesia tuh harganya lebih tinggi gitu. Nah itu ada juga loh yang kayak gitu ya. Jadi bisa aja kita ikutin just tipper gitu ya, tapi yang memang trusted ya gitu. Jangan sembarangan. Apalagi nih kita belinya barangnya mewah gitu, bukan di bawah 5 jutaan gitu kan, ini ratusan juta, puluhan juta gitu. Jadi benar-benar harus yang trusted. Atau kalau misalnya memang niatnya kita adalah untuk investasi, kenapa sih kita nggak pergi sendiri? Gitu ya. Kenapa nggak kita pergi sendiri? Kita tahu, kita puas, kemudian kita juga banyak kan orang saat ini bisa live shopping kayak gitu kan. Nah jadi banyak cara untuk melakukan pembelian, tapi yang pasti harus benar-benar sesuai aturan, karena kalau nggak sesuai aturan tadi kita berurusan dengan negara, yaitu pajak dan bea cukai. Baik, berarti ini untuk investasi barang mewah ini bukan untuk kaum mendang-mending juga ya. Bukan. Berarti maksudnya berarti udah
keuangannya biasanya yang kayak gimana nih Mbak? Oke, nah ini pertanyaan yang paling penting banget gitu ya, Riz gitu ya. Untuk kita punya yang namanya berinvestasi di barang mewah, gimana sih ngatur keuangannya? Balik lagi ya, kalau tujuan kita hanya pengen punya sebagai self reward buat diri sendiri, udah kerja puluhan tahun gitu ya, pengen dong punya harga misalnya di atas 50 atau 100 jutaan atau mungkin ratusan juta, yang gak masalah gitu ya. Tapi pastikan ketika kita membeli sesuatu barang mewah tersebut atau luxury brand, jangan sampai besoknya kita jadi gak makan nih sis. Ya kan? Jangan sampai besoknya uang pangkal anak jadi gak kebayar ya, gitu ya. Betul, nah betul. itu juga harus diperhatikan. Jadi benar-benar ini kalau kita untuk pemakaian pribadi, ya benar-benar uang yang memang kita sudah sisihkan dari awal, tidak mengganggu dari pos-pos keuangan lainnya, gitu ya. Nah kalau misalnya memang ternyata memang untuk kita gunakan sebagai investasi karena modalnya cukup besar gitu ya, tidak disarankan juga untuk berhutang, gitu ya. Karena ada beberapa klien aku juga ketika dia membangun luxury brand ini kemudian dia berhutang sis, gitu ya. Pada saat jatuh 1 atau 2 tahun dia membangun, itu benar-benar gak ada orang yang mau beli barangnya dia. Wow. Gitu ya. Kenapa? Karena orang belum merasa ini ya trust tadi gitu ya, belum merasa percaya gitu. Karena kan orang yang mau dikeluarin duitnya ratusan juta gitu ya, bukan yang 1 juta, 2 juta, 500 ribu, bukan gitu ya. Jadi benar-benar dia kemarin kacau keuangannya karena itu menggunakan uang tabungan. Gitu ya. Jadi ada baiknya kalau kita mau pakai sendiri itu barang brandednya, ya pastikan itu uang yang memang kita udah tabung dan atas kesadaran sendiri untuk memiliki itu dan tidak mengganggu pos-pos keuangan lainnya ya. Oke. Nah kemudian kalau kita memang mau berbisnis di bidang ini gitu ya, di investasi untuk barang-barang mewah ini dan berbisnis di bidang ini, ada baiknya juga tidak menggunakan dana yang kita dari berhutang atau misalnya dana-dana yang memang udah kita poskan untuk dana pendidikan anak kah, atau dana pensiun kah, atau yang lain-lain gitu ya. Tapi coba cara lain dengan 0 budget nih sis gitu ya. Jadi aku banyak pengalaman juga gitu ya. Artinya aku sering bertemu dengan teman-teman gitu yang memang ada di dalam komunitas ini. Pada saat mereka membangun itu mereka berdasarkan dari kecintaan dulu mereka beli barang mewah gitu ya. Oke, kalau dari sini ya kan kayaknya bosen ya barang dipakai terus ada yang suka segala macam gitu. Otomatis dari situ mereka begini, mereka mempertemukan antara orang yang punya barang gitu ya dengan orang yang mau beli barangnya. Ketika ada terjadi transaksi, mereka dapat fee-nya. Fee ini yang dikumpulin sehingga bisa jadi modal nanti dia jadi penjual si barang mewah tadi. Oh iya, pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu gitu ya. Pelan-pelan sembari satu dia membentuk kepercayaan dari orang lain gitu ya. Kemudian dia tahu jenis-jenis barangnya, kemudian dia udah punya marketnya. Segmented marketnya jadi udah terbentuk atau linknya udah ada. Jadi once ketika dia membangun bisnis, orang udah percaya. Linknya udah ada. Tinggal mana nih barangnya yang mau dijual gitu. Jadi gak sembarangan langsung terjun dengan modal besar dan lainnya. Udah susah banget ya, karena banyak banget orang yang saat ini tertipu dengan luxury brand kan. Betul. Berarti tadi ada solusinya sebenarnya, gak harus langsung mulai start big gitu ya. Bisa dengan mempertemukan supply dan demand ini, asal ada networknya ke situ ya. Betul. Sekali lagi. Nah tadi kita udah bahas risiko-risikonya yang mungkin kita harus perlu pertimbangin lagi secara matang kalau emang mau menjalani bisnis atau juga investasi barang mewah. Kalau dari sisi keuntungannya sis, apakah ini layak kita perjuangkan nih investasi barang mewah ini? Oke, kalau ditanya keuntungan gitu ya, Januari kemarin saya juga sering ngisi gitu ya dengan teman-teman yang memang ada di komunitas ini gitu. Kalau ditanya, Mbak keuntungan satu tas itu bisa berapa sih gitu? Kalau misalnya tas ada satu brand terkenal gitu ya, karena kita nggak di-endorse hari ini lah. Iya betul. Dia nggak mau endorse kita juga. Dia juga nggak mau endorse kita juga gitu kan ya. Oke, ada satu brand terkenal yang setiap tahun harganya selalu naik gitu. Dan mereka tuh dia kayak saham, ada pattern kapan naik gitu kan ya, kapan dia turun. Ada gitu. seasonality-nya juga berarti deh ya. Ya kan, ada chartnya juga kapan dia naik, kapan dia turun di bulan-bulan tertentu gitu kan ya. Nah ini tuh mereka udah pelajarin banget loh. Gitu ya. Jadi pada saat dia bilang oke, ini ada satu brand yang benar-benar hampir setiap tahun harganya selalu naik gitu ya. Mungkin kalau kita dulu belinya 10 tahun yang lalu kita beli di harga misalnya di angka 30 jutaan, saat ini kamu bisa dijual dengan harga 150 juta sis. Gitu. Jadi kalau dibilang untungnya luar biasa, tapi nunggu masanya kan panjang.
gitu. Mereka kadang-kadang nunggu momentum nih gitu. Jualnya juga nunggu momentum loh. Iya. Gitu. Jadi setelah dilihat, oh kayaknya bakal naik nih, oh trennya begini nih. Oh kayaknya di sini ada keuntungan, sepertinya di sini 50% langsung jual. Sama sebenarnya dengan saham sih gitu. Iya. Cuman memang kalau saham kan anytime kita bisa jual. Kalau ini kita mesti lihat-lihat gitu. Oke, itu dia, banyak ternyata dimensinya nih kalau untuk barang mewah. Boleh kasih closing statement Mbak Rista? Oke, kalau aku gini nih, kalau kita ngomongin tentang boleh nggak sih gitu ya kita berinvestasi di barang mewah, sebenarnya balik lagi dengan tingkat kenyamanan setiap orang. Karena sebagai perencana keuangan pun kita nggak bisa yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya nggak bisa juga gitu. Masa nggak dibolehin mewah-mewahan? Gitu. Terus gimana orang mau percaya dengan kita gitu kan ya? Karena betul. tadi salah satu orang beli juga pengen dilihat ini adalah dari status sosial seseorang kan gitu. Oke, jadi kalau dari aku sendiri boleh-boleh aja gitu ya kita punya barang mewah gitu atau luxury brand yang memang udah sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Nah, kalau misalnya memang nanti barang ini one day memang digunakan untuk investasi, maka harus dibuat detail dari awal bahwa ini tujuannya adalah untuk berinvestasi gitu. Kenapa? Karena barang mewah ini perawatannya sulit sekali gitu ya, menjualnya juga tidak semudah itu gitu ya. Kemudian ada volatil juga gitu ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan gitu. Jadi kalau aku sih coba deh cek dulu dari sisi kondisi keuangan dia, kita ada di tahap mana, di level mana, apakah siap hanya untuk menikmati diri sendiri aja gitu ya, atau memang kita bisa terjun ke dalam dunia investasi luxury brand tadi. Wah, menarik sekali. Thank you Mbak Rista, daging banget nih hari ini.